adalah ketika at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Yaitu yang pertama adalah tauhid adalah asal atau pondasi yang pertama untuk kita mensucikan jiwa-jiwa kita. Ini yang pertama. Kenapa? Karena tauhid adalah ghayah, adalah tujuan Allah menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita sudah tahu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jin juga tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah, bukan hanya beribadah, mentauhidkan. Jadi beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah. Karena juga seluruh dakwahnya para nabi adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat itu rasul, utusan. Maka hendaknya mereka menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka juga satu yang paling wajib dikerjakan oleh seorang insan, seorang manusia, dan juga yang menyebabkan dia masuk ke dalam agama Islam adalah apa? Tauhid. Ya. Juga awal ma yajibu 'ala da'iyah ila Allah azza wa jalla. Seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang pertama kali dia sampaikan untuk diajak kepadanya adalah kepada tauhid. Karena kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ya kepada negara Yaman, ya, itu mengatakan seperti ini Rasulullah SAW, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya ya Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum ahlil kitab, maksudnya Yahudi sama Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka hendaknya pertama kali yang kamu ajak kepada mereka, kamu ajak mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid. Apa ancamannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil musyrikin. Celakalah, nerakalah bagi orang-orang yang musyrik. Berarti ini lawannya tauhid, ya kan? Alladzina la yutuna zakah. Orang-orang musyrik ini siapa? Orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya. Zakah di sini bukan zakat ya. Bukan zakat mengeluarkan harta, bukan. Tapi mensucikan jiwa di sini. Alladzina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap kehidupan akhirat, enggak beriman. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di sini dalam tafsir ayat ini bahwa dia adalah tauhid dan keimanan, di mana dengannya dia mensucikan hati-hatinya. Ya, tauhid dan keimanan. Fa innahu yatadamman nafya ilahiyyah ma siwal haqqi minal qalbi. Maka dengan ini dia menolak semua ilah-ilah, semua sesembahan yang disembah tidak secara benar. Ya. Siapa itu? Contohnya Nabi Isa. Siapa lagi? Uzair ibnullah kata al-Yahud. Kata orang-orang Yahudi, Uzair anaknya Allah, disembah sama mereka. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah apa lagi? Tauhid, ada yang menyembah ulama. Ulama disembah. Apa persembahan mereka terhadap ulama? Menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Ini ulamanya Nasara dan Yahudi. Ruhban, ya, ruhbannya mereka itu, pendeta-pendeta mereka itu menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Maka itulah peribadatan mereka kepada ulama-ulama mereka. Maka itsbatu ilahiyah al-haq fil qalb. Maka ketika kita mengokohkan ketuhanan yang benar, yaitu ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala di hati kita, itu adalah
kenyataan yang perlakuan kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya, maka banyak hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang akhir kalamnya sebelum dia mati menyebutkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, masuk kepada surganya Allah. Tetapi dia harus benar-benar mengerjakan, bukan hanya mengatakan di lisan, tetapi dia amalkan. Ya, maka ini adalah pondasi yang sangat agung dalam menyucikan hati-hati kita. Dan juga kata Ibnul Qayyim di sini, wa huwa aslu kullu zakatin wa nama'in. Dan mentauhidkan Allah juga asal dari setiap penyucian hati dan perkembangan hati tersebut. Apa maksudnya perkembangan? Maksudnya hati kita akan mencapai amal-amal yang puncaknya ketika kita menyucikan dengan cara-cara yang benar dan dengan dimulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih pakai jimat, kita masih pakai tamimah yang digelang-gelangin untuk menolak bala, ya, itu adalah apa? Kesyirikan, ya, yang membatalkan keislaman kita. Hati-hati, ya. Maka kesyirikan adalah hal yang paling mengotori diri kita. Sampai kalau orang yang melakukan kesyirikan itu akan dihapus amalannya seumur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali aja dia mengerjakan kesyirikan, dihapus seluruh amalnya seumur hidup. Misalnya ibu ada yang paling tua di sini mungkin 80 atau 90 tahun, ya. Selama itu dihapus ibu. Kalau misalkan sekali aja mengerjakan kesyirikan, dihapus amalannya. Nggak ada gunanya hidup kalau kita terjatuh sekali aja ke dalam amal kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Betul-betul telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, kata Allah, dan kepada orang-orang sebelummu, kalau kamu sekali aja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul akan dihapus. Aku bersumpah akan aku hapus semua amalanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu betul-betul aku bersumpah akan menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita yang bukan siapa-siapa, manusia biasa, sungguh sangat pantas untuk diazab lebih keras lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhullah. Dan ini adalah dosa yang Allah enggak ampuni kalau kita mati masih ada dosa kesyirikan di dalam diri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya dosa kesyirikan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia nggak bertaubat, bisa jadi kita maling, misalkan kita naudzubillah maling, naudzubillah misalkan minum khamar, itu mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa minta ampun, tanpa bertaubat kepada Allah. Tetapi kesyirikan nggak mungkin, pasti kata Allah, pasti diazab dan kekal di neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan Allah juga mengharamkan orang yang berbuat syirik ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Dia nggak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, nggak akan masuk, kekal di neraka. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Kesyirikan adalah a'dhamudz dzulm, kezuluman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Maka hidayah dan keamanan yang sempurna, ya, hidayah, petunjuk, keamanan yang dimana kita damba-dambakan. Lihat kita Palestina, Gaza, Iran, Israel, mereka di bawah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir berarti di bawah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang muslim itu dia di bawah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Dicabut keamanan dari mereka.
Ini apa kuncinya? Kalau mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, akan Allah berikan mereka keamanan di dunia dan akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan apa? Dengan zulm. Zulm itu apa? Kesyirikan. Jadi tidak mencampur baurkan ketauhidannya dengan kesyirikan, maka apa bagi mereka? Bagi mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibilang di sini yaitu keamanannya adalah keamanan di dunia dan akhirat, bukan hanya keamanan di dunia. Dan juga bukan hanya keamanan di akhirat, tetapi keamanan di dunia dan akhirat. Maka ini poin yang pertama, kita harus menjauhi segala kesyirikan untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan jiwa-jiwa kita. Yang kedua adalah